Sekarang saya bahas tentang e-commerce. Suatu pengantar bisnis digital yang kita sebut dengan e-commerce ya, adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa lewat media elektronik berupa internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa e-commerce adalah seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan lewat media elektronik. Saat ini media elektronik yang sering digunakan untuk transaksi jual beli yaitu internet. Iya, kita ini kan orang manajemen ya, otomatis kita ini belajar tentang marketing. Coba saya ingin tahu adik-adik bisa didefinisikan apa sih marketing itu? Mungkin ada yang paham? Memasarkan sebuah produk, Pak. Nggih, boleh. Ada lagi? Iya. Jual beli barang, Pak. Jual beli barang, ya boleh. Nggih, saya jelaskan ya, supaya kita ada kata sepakat. Misalkan saya bawa barang ini ya, misalkan ini rokok misalkan. Rokok ini saya taruh di dalam sebuah media, baliho misalkan, atau pandu atau apapun ya. Saya hias dengan kata-kata yang indah, desain yang bagus. Ini dinamakan apa adik-adik? Ini dinamakan advertising ya. Advertising. Kemudian benda ini saya serahkan kepada Dian Sastrowadoyo, si gadis kretek. Itu kan kapan itu ada film tentang gadis kretek ya. Sama si gadis kretek ini, barang ini dibawa sama dia di tempat dia syuting atau dinamakan dimanapun dia Pak. Iya, itu namanya promotion. Kemudian si gadis kretek ini datang ke istana misalkan. Dia datang ke istana, di istana dia diliput oleh wartawan karena barang yang dia bawa itu dinamakan publicity adik-adik. Kemudian si gadis kretek ini ketemu Presiden Jokowi. Sama Presiden Jokowi, barang tersebut dipegang terus dikomentari. Ini namanya public relation adik-adik itu, PR. Kemudian si gadis kretek ini ngomong, "Bapak, barang kami tersedia di semua marketplace apapun. Barang kami tersedia di supermarket terdekat." Ini namanya sales adik-adik. Sales ya. Rangkaian peristiwa dari A sampai Z tadi yang dilakukan dengan profesional, disengaja ya, dan dieksekusi dengan baik, itu dinamakan marketing adik-adik. Jadi marketing adalah rangkaian dari kegiatan tadi. Mulai dari sudah termasuk dari promotion ya, terus publicity, PR, sales, itu namanya marketing adik-adik. Nggih, sepakat nggih, paham nggih? Baik, saya lanjut. Manfaat e-commerce. Keunggulan dari e-commerce, pertama, jangkauannya luas, tidak terbatas waktu. Yang kedua, biayanya relatif murah. Yang ketiga, penjual tidak selalu menyediakan stok produk. Ya, sekarang banyak kan affiliate ya, ataupun mungkin pakai dropship atau apapun bisa ya, tanpa kita harus stok barang. Yang keempat, mempermudah pengelolaan transaksi dan pengiriman. Kelima, bisa membantu penjual untuk mengenali pelanggannya. Dan yang keenam, dapat membantu bekerja dari mana saja. Jadi dengan perkembangannya internet ini, kita dapat bekerja dari kamar kita, walaupun kita liburan di puncak gunung pun selama akses internet itu lancar, kita tetap bisa menghasilkan cuan. Manfaat e-commerce bagi pengusaha UMKM, satu, dapat memperluas jangkauan pasar. Pastinya salah satu manfaat e-commerce adalah menjangkau target pasar yang lebih luas. Berbeda jika kita hanya memiliki toko konvensional yang menjangkau pembeli di wilayah itu saja. Dengan website e-commerce, kita bisa terhubung oleh pengguna dari berbagai wilayah, sehingga hal tersebut bermanfaat untuk mengenalkan produk kita. Yang kedua, menciptakan brand awareness. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa e-commerce dapat menjangkau target pasar kita secara luas, maka dari situ dapat diartikan kalau semakin banyak orang yang paham atau mengenal produk kita atau toko kita, dengan begitu tandanya toko kita sudah membentuk brand awareness. Hal tersebut sangat penting. Selain dikenal, ternyata juga meningkatkan penjualan kita loh. Sebab mereka percaya bahwa produk kita ini bagus. Ketiga,
pelanggan mudah melakukan pembelian. Saat pelanggan kita membutuhkan barang, pasti mereka tidak ingin ribet untuk mencari dan mendapatkannya. Mereka cukup mencari melalui platform atau searching engine. Sekarang semua serba gampang ya. Misalkan kita butuh karangan bunga. Hari ini misalkan, malam ini ada saudara kita yang meninggal. Kita juga bisa langsung pesen ya. Bisa langsung pesen dan bisa langsung dikirim di hari itu tersebut. Hari itu juga. Ya, itu salah satu contohnya. Tentunya adik-adik, membuat toko online merupakan cara terbaik agar konsumen bisa mendapatkan produk dengan mudah. Dengan e-commerce dapat membantu pelanggan kita untuk lebih mudah menemukan toko online kita. Apalagi jika wilayahnya tidak terlalu jauh dari lokasi pelanggan, kemungkinan besar mereka beli produk jualan kita semakin tinggi. Begitupun kita ya, misalkan kita mau beli di Shopee, kan kita mesti lihat dari mana ini, dari Surabaya atau Sidoarjo. Kita pilih yang terdekat ya. Selain memang kita pasti pilih yang terlaris. Terlaris itu pasti yang termurah juga otomatis. Sekarang persaingan semakin ketat. Bahkan pun pabrik atau official pun sekarang juga turun langsung untuk jualan di Shopee ataupun e-commerce lainnya. Ya, manfaat keempat yaitu menghemat biaya adik-adik. Manfaat e-commerce selain dapat menjangkau pasar, penggunaan e-commerce kita bisa menghemat biaya promosi. Sebab kita tidak perlu menyewa toko secara fisik. Kita cukup mengeluarkan biaya untuk iklan, tenaga kerja yang untuk kemas-kemas ya misalkan, packing, dan pembuatan website toko online kita. Kita kontrak ruko gitu aja ya. Itu aja loh paling nggak yang daerah lumayan strategis ya. Itu sekitar 60 jutaan. Di daerah tempat saya, di Delta Sari, toko-toko itu apa? Ruko-ruko itu kan juga kontraknya sekitar 60 juta. Di Mojokerto, dekat kantor saya juga, Empunala ya. Itu kontrak itu ruko itu kan sudah di harga 60 juga. Maka dengan adanya e-commerce ya, kalau kita notaris ya, nggak mungkin kita pakai online. Pasti, karena kita nggak boleh promosi. Kita pasti buka kantor. Dan itu betul ya. Tapi kalau kita dagang gini, kita bisa menghemat biaya banyak. Bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara bahkan. Kita cukup mengeluarkan biaya untuk iklan, tenaga kerja kita yang tidak terlalu banyak, dan pembuatan website toko online kita. Jadi harus SEO terus ya, agar produk kita atau toko kita tetap begitu di browsing langsung keluar di nomor utama. Maka dari itu banyak pebisnis yang saat ini lebih memilih berjualan melalui e-commerce karena lebih tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan penjualan. Bahkan yang jualan-jualan fisik besar pun loh, seperti mobil atau apapun ya, sekarang kan banyak melalui e-commerce ya, melalui marketplace atau apapun, seperti apa, kacung motor atau apa itu, banyak kan showroom-showroom yang jualan di beranda-beranda marketplace Facebook saya lihat, ataupun di IG maupun di TikTok ya. Manfaat kelima adalah pengelolaan pengiriman lebih mudah. Dengan mempunyai toko online pastinya memudahkan pelanggan kita untuk membeli produk jualan karena mudahnya transaksi dan tersedianya beragam metode pembayaran. Selain itu, kita juga tidak perlu memikirkan pengiriman barang, sebab barang yang kita kirim akan dilacak secara online pula. Bukan itu yang harus kita perhatikan sebelum memilih atau menggunakan e-commerce untuk berjualannya. Bukan hanya itu saja. Tapi hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengelola usaha tersebut. Seperti hanya laporan keuangan, data penjualan, sampai sinkronisasi stok barang. Jadi otomatis harus sinkron. Begitu barang keluar atau ada DO, otomatis harus terkurangi langsung stok itu. Sehingga kita tidak perlu ngecek ke unitnya. Memang sekali-sekali memang harus stock of name. Selain ada keuntungan, kelebihan, e-commerce juga memiliki banyak kelemahan. Kekurangan dari e-commerce yang pertama adalah masalah keamanan. Salah satu kekurangan terbesar dari penggunaan apa itu e-commerce dan contohnya adalah berkaitan dengan masalah keamanan. Dalam transaksi melalui e-commerce masih sering terjadi penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen. Ya, tapi sehari semakin hari sekarang ya semakin sistem itu semakin dibuat baik ya adik-adik. Kita lihat di Shopee, di TikTok ataupun yang COD pun kan boleh dibuka dulu. Kalau tidak sesuai, boleh dikembalikan langsung saat itu. Ataupun yang tidak COD ya, uang itu kan tetap ditahan oleh e-commerce, misalkan sama Shopee ditahan oleh Shopee sampai dengan pihak konsumen menerima barang tersebut. Apabila ada yang tidak cocok pun, misalkan pesan
hijab syar'i, misalkan hijab syar'i warnanya hitam. Ternyata yang dikirim hijabnya misalkan cuma 110 cm misalkan. Terus warnanya hitam juga. Dia kan juga bisa komplain untuk terjadi pembatalan dan uang itu akan dikembalikan langsung. Yang mutusi apa? Yang mutusi pasti pihak ketiga, pihak e-commerce tersebut atau Shopee tersebut ya, platform tersebut. Jadi kalau zaman awal-awal dulu banyak ya teman-teman kita dai-dai yang mengharamkan itu karena itu keterbatasan dari ilmu dari mereka yang kurang paham. Padahal dengan adanya e-commerce ini, platform digital ini banyak membantu para konsumen, juga banyak saling membantu pihak produsen juga atau pihak penjual juga. Kekurangan kedua adalah ketidaksesuaian produk. Kekurangan lainnya saat melakukan transaksi jual beli secara online adalah barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan. Seperti yang tak sampaikan tadi ya. Untuk menghindari resiko ini penting bagi konsumen untuk memilih toko online terpercaya agar pesanan yang diterima dari kelebihan atau kekurangan elektronik market sesuai dengan yang diinginkan. Kekurangan yang ketiga yang sangat mungkin adalah kerugian tidak terduga. Meskipun menawarkan keuntungan bisnis yang cukup menggiurkan, akan tetapi berjualan melalui platform e-commerce juga memiliki resiko mendatangkan kerugian yang tidak terduga. Hal ini bisa terjadi jika ada salah satu penjual yang melakukan penipuan sehingga membuat nama seluruh toko di platform e-commerce menjadi buruk di mata konsumen. Inilah perbedaan e-commerce dan e-bisnis yang bisa mendatangkan kerugian yang tidak terduga. Tren belanja online yang terus meningkat saat ini membuat keberadaan e-commerce juga semakin dibutuhkan. Akan tetapi sebelum terjun dalam bisnis online seperti ini, pastikan kita paham dulu kelebihan dan kekurangan e-commerce agar kita lebih bijak dalam melakukan transaksi via e-commerce.